cuma ya itu kondisinya di sini itu udah apa, karena asumsinya mereka itu percaya bahwa vaksin itu the only way untuk keluar dari pandemi ini gitu. Jadi sudah divaksin, jadi diperbanyaklah vaksin sampai sekian persen supaya terbentuk itu tuh apa herd immunity. Nah sekarang itu sudah mencapai angka itu, sudah sekitar 70% sudah divaksin semua. Sudah hampir memenuhi itu ya kuota. Ya, jadi mereka itu vaksinnya berjenjang. Jadi yang pertama diprioritasin dulu yang tua, frontliner itu, yang enggak yang tenaga kesehatan. Nah, setelah itu yang paling tua, karena menurut data yang banyak meninggal itu yang paling tua. Jadi hampir orang yang 60 atau 70% yang meninggal itu kebanyakan orang tua. Jadi kayak apa ya, kayak habis generasi gitu, salah satu kelompok penduduknya gitu orang tua. Nah setelah itu ke bawah gitu, dari yang di atas 80 terus ke bawah lagi sampai yang terakhir ini yang adult, yang apa yang di bawah 20 sekarang yang level mahasiswa S1. Nah semua itu sudah selesai semuanya, tinggal yang progres sekarang ini yang masih muda. Jadi kalau total datanya kalau nggak salah sudah hampir sekitar 70% kalau nggak salah itu. Artinya menurut sains sudah herd ada immunity. kekebalan. Ya, herd immunity. Makanya sekarang itu aturan itu terbaru. Pakai vaksinnya apaan, Wi? Pakai vaksin apa sana? Vaksinnya apa? Kita vaksin yang terbaik dong. Pfizer sama Moderna. Kebanyakan sama AstraZeneca, kebanyakan itu. Pfizer sama Moderna sama AstraZeneca. Kalau AstraZeneca itu kalau nggak salah yang relatif tua, 40 ke atas. Kalau yang ke bawah itu Pfizer sama Moderna. Nah, dan menurut ini vaksinnya sukses gitu mencegah terjadinya keparahan gitu. Jadi masih bisa kita kena, tetapi sudah tidak mematikan gitu bahasa mereka di sini. Sudah tidak, ya biasa aja gitu. Makanya menurut aturan terbaru sekarang, kalau misalnya kita teridentifikasi kontak dengan orang yang positif, khususnya mereka yang sudah divaksin, tidak wajib untuk isolasi mandiri sekarang. Nah kalau ente kan WNA ya, maksudnya warga negara asing, ya itu nggak ada diskriminasi kebijakan di sini. Jadi ketika kita masuk ini, kita masuk ke sistem kesehatan mereka. Jadi kita masuk ke kayak BPJS-nya mereka lah gitu. Jadi kita daftar di puskesmas paling dekat, nama kita ada di sana. Dan ketika kita sudah terdaftar, maka status kita itu sama dengan orang ada di sini. Kita berhak mendapatkan pelayanan basic kesehatan. Gratis semuanya. Kayak BPJS lah yang standar-standar itu. Kalau di kita nih, kalau WNA Cina dikasih vaksin sama pemerintah Indonesia jadi masalah tuh dia saat ya. Tempat saya WNA udah dapat semua, Kang. Hah? Tempat saya udah dapat semua. Itu WNA tuh warga negara Jasinga, Dek. Salah satu di sini itu salah satu kelebihannya, dia banyak yang mungkin yang pernah saya tulis itu ya, banyak jaminan bantuannya banyak di sini kan. Itu yang saya satunya gitu. Jadi bantuan buat anak-anak gitu, khususnya yang anak-anak sekolah itu. Yang penting kita mau daftar aja. Jadi kita daftar di City Council-nya, di City Council-nya itu ada pengumumannya di situ. Jadi kalau mau daftar, nanti mereka akan lihat apakah kita eligible atau tidak. Nanti kalau kita sudah masuk di sistem mereka, jadi setiap ada program skema sosialnya, otomatis kita akan dapat link informasinya. Mau nggak kamu daftar? Ya udah tinggal kita klik, nanti otomatis akan masuk ke kita itunya. Sistem jaminan kalau ada sosialnya. Kalau nggak kayak kita ya, daftar dulu, verifikasi data dulu, segala macam. Harus ini enggak di sini itu apa ya, birokrasi mereka itu percaya dengan data yang kita provide gitu.
Jadi mereka tidak perlu meminta soft-nya di mana, soft copy-nya di mana. Mereka cuma kita buktikan screenshot, misalnya bank account kita, bukti kita kayak KTP kita gitu ya, visa kita, semuanya otomatis. Oh, kita dapat selamat, kamu mendapatkan skema bantuan. Gitu aja. Nanti seminggu kemudian kamu akan dapat gitu, duitnya akan masuk ke rekening atau dalam bentuk voucher gitu. Oke, nih ada Herdi. Herdi, mau nyalain videonya lah. Sebentar. Belum kondusif. Oh, belum kondusif. Nah, Ini oke. kan Kalau bicara KMU. Kalau Herdi nggak tahan jenggotnya. iya. Oh, Mati kondusif. lampu. Lanjutin. Ani dengerin dulu. Nah, kalau untuk jaminan, kalau katanya kan di sana dapatnya gede ya, yang masuk kategori sosial dapat jaminan sosial itu dapatnya katanya nggak tanggung-tanggung. Di Jerman besar, Inggris besar, berapa tuh? Cukup untuk biaya? Beda-beda. Jadi ada yang dia langsung dikasih gitu, langsung banyak gitu. Ada yang begitu. Tapi ada juga modelnya yang dikasih per tahap, per minggu gitu. Kayak model saya kan karena part time ya, kerja part time di restoran. Nah, itu kan kita pas kita masuk kerja di restoran itu kan kita masuk ke sistem penggajiannya sistem UK itu. Jadi nama kita sudah ada di dalam mereka. Nah, pada saat lockdown itu kan restorannya tutup. Ya. Nah, restoran ini kemudian mengajukan bantuan ke pemerintah, bantuan, diregistrasilah seluruh pegawai-pegawainya tuh. Masuklah saya walaupun saya statusnya sebagai part time. Nah, jadi misalnya nih setiap minggu kita dapat 20 jam, misalnya 20 jam. Dari 20 jam itu 80%-nya akan dibayarin oleh pemerintah. Oh, gede juga ya. Ya. Jadi tergantung berapa jam kita dalam per minggu gitu. Kalau statusnya saya yang part time, tapi kalau yang sudah yang tetap itu berarti kan dia hitungannya mungkin salary-nya berapa, nanti dikompensasi oleh pemerintah sekian gitu. Khususnya ini yang tutup ya, tidak semua yang dibayarin, soalnya kan ada juga yang tetap beroperasi. Harusnya restoran tempat saya kerja juga begitu ya. Ejeng bayar cicilan imahnya, Dek. Iya. Keren banget lah di sini ya, karena mereka itu sistem penggajiannya itu sudah ada datanya semua. Jadi tidak perlu kita pergi ngantri gitu. Jadi otomatis setiap bulan itu otomatis duit itu masuk gitu. Karena sudah ada data kita semua di mereka. Jadi langsung cepatnya gitu. Satu nomor rekening itu nomor induk pendudukan, rekening juga, NPWP juga gitu ya. Karena kalau kita mau kerja di sini ya, kalau yang di tempat saya ini, kita itu harus dapat National Insurance Number gitu, kayak NPWP lah di Indonesia gitu. Itu syaratnya kita bisa dapat gaji. Jadi perusahaan itu semua pegawai-pegawainya itu harus disetorkan ke departemen keuangannya di UK gitu. Berapa sih berapa jam dia kerja dalam seminggu, berapa dia gajinya. Jadi semua itu termonitor oleh sistem keuangannya di UK gitu, perusahaan-perusahaan itu. Berapa dia bayarkan ke para pegawai-pegawainya, sehingga menentukan berapa pajak yang harus dia keluarkan. Jadi kita rekod semua di sini. Ya bagusnya itu sih. Cuma kemarin itu kan skemanya itu sampai bulan berapa gitu. Keuangannya UK mengalami oleng gitu. Oleng gitu. Dia di berita-berita itu dia udah tidak mampu lagi gitu. Nah, akhirnya dibaliklah skemanya, dikurangi. Jadi diperkecil ruangnya pemerintah jadi 50. Sekarang 50-nya lagi dibebankan ke perusahaan. Nah, cuma perusahaannya nggak mampu, akhirnya dilepas itunya pegawainya. Cuma resikonya adalah ke perekonomian UK karena banyak orang yang menganggur. Akhirnya dibalik lagi ini skemanya. Pemerintah UK ngasih lagi kembali bantuan.
dia juga kalau banyak yang nganggur malah jadi masalah di UK. Iya, di sini itu sistem parlementer itu keras loh di sini. Prime Minister-nya itu kan setiap minggu itu laporan ke anggota dewannya lah, parlemennya di sini kan. Jadi risk di sini bisa diganti.